Kayaknya saya bentar lagi nggak main musik deh, main film aja deh. Yang bener nih. Enggak lah, beda-beda. Cuman ada sesuatu yang nggak aku dapat dari musik, aku malah dapatnya di film. Dan lingkungannya, environment-nya gitu menyenangkan, ketemu teman baru, terus kayak apa ya, bisa ngobrol sama Prilly, sama Mas Dwi, Mbak Ina gitu, tahu aslinya mereka seperti apa. Dan ketika melihat mereka ada di depan kamera kayak Omar gitu, yang setiap hari ya cengengesan, ketakilan gitu, terus ketika action gitu, terus itu ngeliatnya kayak aku apa ya, seperti kayak selalu belajar even sama yang lebih muda daripada aku gitu. Tapi film menurutku satu hal yang menyenangkan, dan mudah-mudahan akan ada film-film lainnya buat aku dan Omar. Boleh susah Mas Iri kan, sementara titel musisi di sini kan lu doang nih. Sementara semuanya aktor buat ngebangun untuk bisa menyatu gitu sama mereka dengan gaya-gaya candaan mereka, susah nggak sih adaptasinya? Gampang. Dengan sedikit enggak lah, maksudnya basicnya juga semuanya kan pekerja seni. Jubahnya aja yang beda-beda, yang satu di film, yang satu di musik. Nggak ada kesulitan. Menyenangkan, budi pekerti, menyenangkan. Tapi ada perasaan kayak tertekan gitu nggak sih Mas Ari syuting bareng aktor-aktor yang Oh pasti. Aku pertama ketemu Mas Dwi kayak anjing dia lagi. Ya kan, terus kayak Omar, Mbak Ina, Angga, Prilly, dan aku ada satu adegan sama Prilly kan. Itu aku kayak pengen nahan ketawa gitu, terus kayak karena sama Prilly bercanda mulu kan. Ya gitu. Aku justru malah sebenarnya paling deg-degan ketemu Bang Ari. Enggak nih, serius, karena tahun 2017 aku masih nyari fotonya. Tahun 2017 di depan sebuah minimarket di Jalan Veteran dekat Bintaro. Ada satu, aku waktu lagi di situ sedang di luar parkiran, tiba-tiba ada yang datang. Ari Lesmana. Aku minta foto sama dia waktu itu. 2017 kayak dari situ aku pengen nonton 420, tapi nggak kesampai-sampean. Sampai akhirnya ketemu di ruang reading. Di situ aku deg-degan. Ari Lesmana depan gua. Tapi menyenangkan. Mas Ari, belajar. Iya, ini dulu. Dari gambar kan ini banyak banget angle-nya ya, dari salah satu korban ya, angle di sosmed juga. Kalian pernah nggak sih menjadi salah satu korban yang ada di angle itu, ataupun kan korban yang pernah melihat tapi belum tahu nih ini aslinya kayak apa? Kalau misalnya sebagai bystander, sebagai observer mungkin sering ya. Tapi untuk sebagai korbannya sendiri, menurutku semua orang pernah gitu. Bahkan untuk suatu komen yang kita dapat dari teman yang tidak suka pun juga menurutku by default kita udah menjadi korban, karena kita tidak bisa membela sendiri kan ya. Di sosial media itu ketika kita hanya berargumen tanpa pembelaan sebenarnya, bilang kamu tuh pernah ngelakuin ini, enggak, di saat itu aku ini, tapi di sini argumennya semua orang udah fix dengan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi menurutku semua orang pernah jadi korban. Tapi untuk observe sekarang, aku harus jujur, seringkali aku terdorong untuk mempercayai apa yang aku lihat gitu, karena tidak bisa. Yang kita punya sekarang news platform lebih banyak sosial media gitu. Apapun yang terjadi dalam waktu 1 menit kita udah bisa belajar gitu. Dan ketika kita sudah belajar secara unconscious, kita udah punya bias itu tersendiri kan. Dan bias itu kita bawa gitu. Jadi menurutku sebenarnya yang bahaya adalah kita bukan hanya menjadi korban sebagai korban, tapi bahwa sebenarnya para netizen itu juga korban, karena mereka korban tren, mereka harus berbicara gitu loh. Dan ketika kita tidak berbicara, berarti kita tidak mendukung atau kita against. Itu kita by default menurutku jadi korban. Ari belum jawab. Aku korban sosial media ya, sering sih kayaknya. Cuman aku emang orangnya agak cuek aja sih. Jadi kayak ya udahlah. Tapi kalau jadi korbannya sendiri dalam si angle itu pernah? Sering kayaknya ya. Kayak ada beberapa orasiku di atas stage gitu, terus tiba-tiba dipotong, terus kayak jadi meme-meme gitu. Iya sering lah. Tapi jadi dirimu sendiri sebagai korban gimana sih cara mengetret? Mungkin hal itu jadi dirimu kayak takut untuk Ya awalnya pasti kayak nih kenapa ya, terus ada rasa insecure, takut gitu. Cuman lama-lama ya mungkin orang harus terbiasa ya, biar trauma kan nggak mesti harus dihindarin, malah harus dicintain gitu biar. Sadar.